Pada hari ini saya akan membahas satu topik tentang apakah air dingin itu bisa mendidih. Nah, ini masih berkaitan dengan video saya sebelumnya, yaitu video tentang eksperimen fisika sederhana bagaimana mendidihkan air di bawah suhu 100 derajat Celcius. Nah, dari video eksperimen tersebut ada pertanyaan yang masuk melalui media sosial mempertanyakan kebenaran daripada eksperimen tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan ikuti chatting yang akan saya tampilkan pada video berikut ini. Nah, itu adalah percakapannya. Uh, Pertanyaannya, apakah air dingin itu bisa mendidih? Dalam hal ini misalnya, air itu pada suhu kamar, yaitu kurang lebih 25 derajat Celcius ya. Apakah itu bisa mendidih? Jawabannya, ya, bisa mendidih. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menurunkan tekanan udara di sekitarnya, sehingga sama dengan tekanan uapnya. Ya, seperti itu. Selama ini yang kita ketahui bahwa untuk mendidihkan air itu kita menaikkan suhu dari air tersebut dengan cara memanaskannya pada api. Nah, tetapi kalau tujuannya hanya untuk mendidihkan air, maka ada cara berbeda dari yang biasanya, yaitu dengan cara kita menurunkan tekanan udara di sekitar air yang akan kita didihkan. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya bahwa air akan mendidih apabila tekanan udara di sekitar air itu sama dengan tekanan uap. Nah, pada tekanan atmosfer atau pada tekanan udara di permukaan air laut misalnya, itu tekanan uap air itu akan sama dengan tekanan atmosfer ketika suhu airnya itu mencapai 100 derajat Celcius. Karena itu maka untuk mendidihkan air kita harus meningkatkan suhunya sampai 100 derajat Celcius. Akan tetapi apabila kita tidak mau menaikkan suhunya, maka kita bisa menggunakan cara menurunkan tekanan udara di sekitar air tersebut. Nah, jadi kita turunkan
sampai tekanan uapnya air yang akan mendidih sama dengan tekanan atmosfer di sekitar airnya yang kita akan didihkan. Itu juga akan mengakibatkan airnya akan mendidih. Karena itulah maka air dingin pun bisa mendidih. Caranya adalah kita menurunkan tekanan udara di sekitarnya sehingga sama dengan tekanan uap air dingin yang akan dididihkan. Kenapa harus diturunkan? Karena ketika air dingin itu tekanan uapnya itu rendah dibandingkan dengan tekanan udara. Karena itu ketika kita menurunkan tekanan udaranya sampai sama dengan tekanan uap dari air, maka airnya akan mendidih, dan itu adalah cara lain untuk mendidihkan air, bahkan air yang dingin. Nah, kira-kira seperti itu. Cara praktisnya itu sama seperti video saya sebelumnya bisa, tetapi kita harus menggunakan tangki jarum yang lebih besar, yang volumenya lebih besar, sehingga ketika kita menarik penghisapnya, volume yang terbentuk di dalam tangki jarum tersebut itu akan semakin besar. Nah, semakin besar volume tangki tersebut, maka tekanan udara di dalamnya itu semakin kecil. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, kita tarik jarumnya, ya, lama kelamaan tekanan udara di dalam itu akan sama dengan tekanan uap air yang ada di dalam tangki yang dingin itu. Nah, kalau sudah sama, maka airnya akan mendidih. Nah, tentunya dalam eksperimen seperti itu kita membutuhkan tenaga yang lebih besar, dan juga kita harus menyumbat ujung jarum tersebut sehingga tidak terlepas. Ya, kita butuh tenaga yang lebih besar karena memang kita menimbulkan perbedaan tekanan di dalam tangki dan di luar itu yang sangat besar, sehingga kita memang membutuhkan energi yang besar. Jadi itu bisa dilakukan, mendidihkan air dingin. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan apakah air dingin bisa mendidih. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.